Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United melawan Arsenal, Super Big Match Liga Inggris Premier League di minggu ini. Kalau kita perhatikan ya, Arsenal di bawah Arteta itu mentalitasnya sangat bertahan ya, dan biasanya ngarepin counter attack. Dia biasanya pakai formasi 3-4-3, walaupun 3-4-3, tapi mereka pakai 5 back ya, 3 center defender sama 2 wing back. Dan ditambah itu dia biasanya pakai satu CDM lagi ya. Sekarang ini si Thomas Partey yang baru dibeli ya dari Atletico Madrid ya. Jadi ini gue bilang sih tetap bakal sama ya. Arsenal bakal ke Old Trafford dengan formasi yang sama, mentalitas yang sama, bertahan ngarepin counter attack. Dan itu yang biasanya mereka lakukan gitu loh. Terakhir aja pas di lawan Leicester saya lihat dia pakai 3-4-3 juga gitu, dengan sedikit yang bertahan juga ya, mentalitas bertahan juga. Jadi ini bakal match yang menurut gue sih kita menang lah. Gue yakin kita menang. Cuman ya ini nggak bakal gampang gitu loh ya. Jadi kemungkinan serinya tuh masih gede ya, bukannya enggak ya. Toh kita kelihatan juga kayak kemarin lawan Chelsea yang bertahan itu, kita sedikit kesusahan ya dalam dalam melakukan penyerangan gitu loh ya. Walaupun itu kita bisa bilang lah karena ya Rashford sama Bruno kecapean, ya dengan adanya Mata sama James juga kurang cocok ya untuk ngandelin counter attack. Jadi walaupun banyak 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 problemnya, cuman tetap aja sekarang ini Ole masih belum terbukti untuk kalau ngelawan tim yang lebih bertahan ya. Apalagi dengan tim yang bertahan yang punya pemain berkelas gitu ya, benar nggak, kayak ya mungkin kayak Chelsea dan Arsenal ya. Jadi ini, tapi gue yakin banget kita bakal menang ya. Gue yakin banget kita bakal menang. Um, Ya kita udah main berapa kali gitu di kandang ya di Premier League, dan kita belum menang sama sekali gitu. Masa kita nggak bisa menang gitu kan, bener nggak, udah 4-5 game masa kita nggak bisa menang ya. Jadi gue yakin banget kali ini Manchester United bakal menang di kandang ya. um, kita lihat formasinya dulu. Kalau dari secara formasi, gue bukan big fans dari Diamond ya dari awal ya bilangnya, karena menurut gue widthnya itu kurang dapet. Tapi kemarin-kemarin sih kelihatannya sih sangat efektif ya, Manchester United main di Diamond ya. 2 kali Manchester United main di Diamond. Pas lawan PSG di menit 70 ya, pas diganti itu pas Pogba masuk ya, itu kita main Diamond. Terus pas Teles diganti Pogba di PSG ya menit 70 itu kita main Diamond, dan itu kita terbukti bisa mendominasi PSG ya. Dengan catatan ya, PSG waktu itu midfieldnya lagi jelek ya, Verratti sama siapa tuh lagi cedera ya. Nah, terus terakhir juga kita pas lawan Leipzig ya, itu kita main 4-4-2 Diamond juga ya. Itu gue bilang sih cukup efektif ya. Cuman sekarang ini kan kita main 4-4-2 Diamond selalu ngelawan tim Eropa ya, tim luar Inggris lah, IPL ya. Nah, gue penasaran banget nih kalau 4-4-2 Diamond ini kita cobain di lawan tim Premier League tuh gimana gitu loh hasilnya ya. Jadi kalau semoga banget nih ya, kemungkinan besar sih Oleh bakal tetap pakai 4-2-3-1 ya, kemungkinan besar ya. Cuman gue pengen banget Oleh coba formasi 4-4 Diamond di Premier League ya. Lihat gimana bisa nggak kita menang lawan Arsenal nanti ya. Kalau dari seleksi pemain jelas De Gea tetap jadi nomor 1 ya, formnya lagi bagus, nggak ada salah lah di ini deh, di apa, nggak ada salah lah dari permainan De Gea, jujur aja sih, selama ini. Kalau selama kita punya central defender nggak bapuk ya, itu De Gea masih bagus kok mainnya ya. Jadi di kiri tetap Luke Shaw karena Teres lagi COVID. Gue bilang sih dia tetap pakai Maguire Lindelof nih, feeling gue nih ya, nggak ganti Tuan CB ya. um, Ya feeling gue sih tetap in dua lah ya, karena mereka berdua ini entah kenapa si Maguire sangat percaya sekali ya. um, Ya lah pastilah harusnya sih. Nah di kanan tetap Wan Bisaka, nggak ada kompetisi di situ. CDM gue mau lihat Matic main lagi ya, karena kemarin dia cukup bagus mainnya ya. Walaupun dia diganti di menit 60 ya, itu karena udah kartu kuning ya, jadi bahaya juga kalau Matic tetap main pas lawan Leipzig ya kemarin ya. Jadi gue mau lihat Matic tetap main, karena dia tetap kuat lah, dia sangat kuat lah sebagai CDM walaupun udah tua. Di kiri gue pengen lihat Pogba ya. Di kanan ini gue pengen lihat Fred ya. Nah Fred jelas ini dia ya, orang bisa bilang lah ya, Fred nggak bagus segala macamnya. Gue nggak ngerti sih kalau orang ngomong begitu sih ya. Kayak gue bilang, kalau yang banyak bilang Fred jelek itu ya kebanyakan tuh fans Arsenal doang tuh yang ngomong begitu ya. Oke, dia secara secara teknik, secara skill nggak setinggi itu gitu loh ya kan. Dia secara passing emang, passing sama first touch-nya emang kurang bagus ya, Fred, kita harus akuin. Cuman bisa kita lihat lah, Fred punya apa namanya, dia punya tugas tuh apa gitu di lapangan, benar nggak? Tugasnya dia kan intersepsi bola
Tugas dia itu ya pokoknya dia work rate-nya yang kita andalkan gitu loh ya. Dia pokoknya kemana-mana, dia ada di mana-mana untuk antisipasi bola dari midfieldnya si lawan kita gitu loh ya. Jadi Fred lebih bagus dari McTominay sekarang ini mainnya, jadi gue tetap pilih Fred. Pogba di kiri, nah sebagai depan gue pilih Fernandes. Rashford jelas nih, dua ini nggak boleh hilang ya sekarang ini. Mereka lagi on form banget. Temennya Rashford gue bilang sih ke Greenwood, ya lebih safe sekarang ini untuk Greenwoodnya, karena Cavani masih tanda tanya banget ya dia gimana mainnya ya. Dan kalau untuk pertandingan sepenting ini ya, gue bilang sih mendingan Greenwood dulu lah, yang aman lah ya. Jadi ini line up yang menurut gue kalau Diamond tuh pakainya seperti ini ya. Terus kalau Van de Beek di mana, kenapa nggak main? Van de Beek boleh juga sebenarnya kalau nggak mau gantiin Pogba ya di sini ya. Cuman ya pertanyaan gue cuma satu gitu kan, mau kita ambil resiko gitu kan di big match seperti ini gitu ya. Kita harus dapat 3 poin nih di match ini nih, udah pasti mutlak harus dapat 3 poin. Jadi menurut gue sih Pogba walaupun dia masih on off ya, cuman kelihatan dia mulai bagus gitu, udah mulai makin bagus mainnya. Jadi gue bilang Pogba cocok banget, layak banget buat start ya kali ini ya. Masih banyak kesempatan kok untuk Van de Beek main ya, terutama minggu abis Arsenal kan kita mau Istanbul tuh, gue yakin tuh Van de Beek bakal start lagi tuh di situ tuh ya. Jadi mendingan Pogba dulu yang main ya. Nah, kita ngomongin sedikit tentang 442 Diamond ini ya. Gue bukan fans banget sih ya, karena kita lihat nih kan di depan ini kan kosong ya, sebagai ya width-nya kosong lah ya. Cuman keindahan dari Diamond ini sih kalau gue lihat ya selama ini, kalau pas Manchester United main ya, Rashford sama Greenwood kan bisa interchange nih ya. Nah, kalau misalnya kita anggap dulu Rashford lagi di kiri nih, kita mau nyerang di kiri, Rashford tuh bisa ke kiri sini gitu loh ya. Dan Greenwood bisa cover di sini, Fernandes masuk ya. Fred bisa begini, rada ke kiri semua lah gitu loh ya. Nah, jadi sebenarnya kalau width-nya kosong ya nggak terlalu juga sih. Cuman ya kita di kanan aja, kalau mau switch ya harus nunggu Wan-Bissaka ya rada di sini dikit gitu loh. Ya sebenarnya nggak kalau dari segi width nggak ini juga gitu, nggak parah-parah juga, selama ya Rashford ini mau turun ke kiri dikit gitu loh untuk support penyerangan dari kiri. Ya sama juga kalau dari kanan, seandainya dari kanan pun kita mau nyerang dari kanan ya, Greenwood bisa rada turun sedikit di sini nih ya kan, Rashford rada masuk sini, Fernandes masuk sini ya. Jelas yang untuk kanan ya berarti ya terserah si Pogba mau interchange sama Fred atau enggak, cuma kan ada Fred di sini ya, yang bisa ngebantu lah untuk ya bikin segitiga atau gimana gitu kan ya. Jadi kalau dari segi formasi menurut gua sih kalau nggak ada width mungkin nggak juga ya, kalau dia cara main Manchester United ya, Diamondnya seperti itu ya. Karena gue lihat sering banget tuh Rashford nggak ngetem doang di depan sini gitu, nunggu bola dari Fernandes atau apa, nggak, jarang banget gue lihat. Justru gue jarang banget mereka tuh melakukan itu gitu. Kebanyakan Rashford ke kiri sini, mundur ke kiri, Greenwood ke kanan sini gitu loh. Ya jadi salah satu dari striker itu yang ngetem. Kalau dia lagi di sini, Greenwood yang ngetem sini, Fernandes masuk. Ya, kalau Greenwood di kanan lagi nyerang di kanan, Greenwood turun sini, Rashford masuk gitu loh. Di sini mereka di sini juga masuk si Fernandes ya. Jadi sebenarnya kalau kurang width sih gue lihat dari cara permainan Manchester United ya, Diamondnya itu enggak loh. Enggak kurang width banget loh. Cuman ya jelas dari segi kesiapan untuk nyerang di sayap ya itu lebih lambat lah ya, lebih sedikit lambat ya dibanding kalau kita main 4-2-3-1 ya, karena itu udah ada standby ininya udah standby gitu loh winger kita ya. Cuman ya sekali lagi kita lihat kita nggak punya winger sebenarnya sih ya, kita nggak punya winger di Manchester United ya, pure winger. Cuman kita ada Daniel James doang sebenarnya ya kan. Mata kan bukan winger kanan, dia sebenarnya kan kayak Fernandes posisinya kan, cuman ya dia mainin di kanan, benar nggak. Terus siapa lagi, nggak ada ya, Lingard lagi cedera. Jadi kita nggak punya winger yang berkualitas. Jadi sebenarnya kalau dari segi taktis formasi 4-2-3-1 itu sebenarnya kurang cocok di kita, karena kita nggak punya winger berkualitas. Yang kita punya banyak adalah ya midfielder tengah gitu, bukan winger, midfielder. Entah itu attacking midfielder atau central midfielder, kita punya banyak di situ. Ya, jadi 4-4-2 Diamond ini mungkin kedepannya lebih bagus ya, selama kita nggak punya winger, selama ya Ole nggak di backup juga sama Woodward ya dalam transfer ya.
ya kita masalah besar gitu loh. Ya masalah besar. Coba kalau kita dapat Sancho kemarin kan, ya kalau kita ngomong andai-andai lagi ya, dia kan winger winger gitu kan, dia bisa main di kiri, bisa main di kanan. Itu 4-2-3-1 bisa jalan gitu loh. Sekarang ini 4-2-3-1 nggak bisa jalan di kita karena ya itu kita nggak punya winger yang berkualitas ngandelin Dan James, dan ya kalian tahu sendiri Dan James itu gimana, dan gue nggak mau lihat Dan James main gitu loh, lawan Arsenal nanti. Ya mendingan gue 4-4-2 Diamond gitu loh. Ya mendingan Dan James tuh gue ganti sama Van de Beek lah kalau enggak lah gitu, kalau seandainya Ole mau mainin 4-2-3-1. Ya jadi dari segi formasi gue bilang 4-4-2 Diamond tuh masuk akal ya, walaupun awalnya gue nggak suka, tapi gue lihat dua kali nih Manchester United main 4-4-2 Diamond tuh gue lihat mereka efektif juga nyerang dari sayap ya, karena ya siapa yang gue bilang tadi gitu loh, kita punya striker nggak cuma ngetem di depan, tapi mereka jadi apa kayak semacam false nine yang mundur ke sayap gitu loh ya, nggak tahu dia itu namanya apa ya, mungkin round the tour kali itu apa ya. Ya oke. Nah kalau dari segi hasil pertandingan gue yakin kita bisa menang ya, dan ini kita harus menang 100% harus menang ya. Kita udah kehilangan poin banyak ya dari apa, nggak konsisten ya di awal musim ya, kalah lawan Crystal Palace segala macem. Kita harus menang gitu, apalagi ini di Old Trafford, masa kita nggak bisa menang di Old Trafford, bener nggak ya. Dan bener-bener hal yang bagus sekali kalau kita bisa menang di Old Trafford pertama kali ya di musim sini ya, dan lawannya Arsenal gitu kan, itu kan bener-bener bagusin apa, bikin mental bangkit, bikin moral bagus gitu kan. Dan juga kita lihat walaupun semua masih belum konsisten ya, kita lihat Manchester United kan lebih konsisten sekarang ini kan, bener nggak, kita menang udah 3 kali ya, dan menangnya itu bukan lawan tim ece-ece kan, bener nggak, kita lawan oke lah lawan Newcastle menang ya, tapi kita lawan PSG, lawan Leipzig, bener nggak, itu kan bener-bener bangkitin kita punya semangat, kita punya PD gitu kan. Itu jelas-jelas lebih bagus lah ketimbang si Arsenal yang baru menang lawan siapa itu nggak jelas tuh, tim Europa League ya, tim dari Ireland kalau nggak salah ya. Jadi secara mental, secara momentum itu kita lebih bagus dari Arsenal ya. Jadi nggak ada alasan lah kita bakal main lebih jelek gitu ya sebenarnya. Dan juga yang kedua, Rashford, Fernandes itu udah diistirahatkan sama Ole ya, dan itu keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat ya. Jadi kita bakal lihat Rashford, Fernandes 100% nanti di Old Trafford ya. Dan itu menurut gue itu bahaya banget tuh buat Arsenal nanti ya. Pasti bahaya banget. Nah, itu yang kedua gitu. Dan yang ketiga, jelas kita punya materi pemain lebih bagus menurut gue ya daripada Arsenal sekarang ini. Jadi mereka cuma Auba doang lah yang paling ini ya, mungkin ya sama ya beberapa pemain mudanya, tapi kan masih belum konsisten mereka ya. Jadi, dan bukan, bahkan kalau gue bilang Aubameyang akhir-akhir ini juga belum kelihatan giginya gitu, nggak terlalu kelihatan. Ya jadi dari semua faktor itu harusnya kita menang ya, seharusnya kita menang. Ini kita ngarep aja nih ya, si apa Maguire ya sama Lindelof ya, ini mereka nggak blunder ya, nggak blunder. Kalau mereka blunder, wah udah mau ngomong apa, bener nggak ya. Itu doang sih yang gue khawatirkan sih, jujur aja sih, kalau pas lawan Arsenal nanti mereka berdua ini jangan sampai blunder, karena yakin si Arsenal bakal parkir bus ngandelin counter attacknya itu kita harus bisa redam. Kuncinya di situ aja deh, meredam counter attacknya Arsenal. Di luar itu menurut gue sih, gue yakin banget kita bisa ngupas pertahanannya, parkir busnya si Arsenal ya, karena semua faktor itu, momentum lagi bagus, momentum Arsenal kurang bagus, dan kita punya pemain inti ya, pemain penting kita udah diistirahatkan ya. Kalau gue prediksi skor, menurut gue kita bisa menang 2-0 ya. Gue feeling gue sih kita clean sheet lagi, dan kita bisa menang 2 gol ya. Jadi feeling gue 2-0 kita bisa menang. Semoga aja, tapi dengan catatan semoga aja back kita nggak blunder. Oke? Kalau suka video ini jangan lupa like, comment, share, and thank you for watching.